Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjuang, kata kuncinya jangan lupa ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ada batasnya. Sesungguhnya di dalam perjuangan yang kita dapatkan gaji nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah gaji yang sesungguhnya kita raih di dunia dan kita raih di akhirat. Jangan pernah sering mengatakan aku, jangan juga sering mengatakan kalau bukan karena aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat online dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kami berada di Pondok Pesantren Yasrun di bawah pimpinan Bapak Tuan Guru Haji Saiful Bahruddin Nasir Kiha As-Saulati. Beliau adalah salah satu alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asyafiyah Nahdlatul Ulama Anjani, dan beliau juga salah satu alumni Madrasah As-Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Tuan Guru, jadi kami datang ke sini untuk silaturahmi, ingin mengenal lebih dekat tentang pondok pesantren binaan Pelungguh di sini. Tapi sebelumnya Pak Tuan Guru, bisa diceritakan dulu bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya pondok pesantren ini. Tafadhol Tuan Guru. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farajahullah. Rekan-rekan semua kaum muslimin, muslimat, nahdin, nahdiyat, hafizani wa iyyakumullah. Bermula saya adalah merupakan salah satu termasuk mutakharrijin Ma'had Darul Quran wal Hadis, saudara, di tahun 2010, yaitu angkatan 45. Angkatan 45. Lalu berangkat dia dinasibkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju Madrasah As-Saulatiyah. Di sana tiang menimba ilmu selama 8 tahun. Ya. Dan pulang 2018. Nah, di 2018 menjelang akan kepulangan tiang, maka para tokoh-tokoh kita khususnya di Sateku, ya, di tempat niki merencanakan untuk pembangunan pondok pesantren. Pertama, karena dilatar belakangi keinginan mereka untuk mendirikan pondok pesantren di lingkungan Desa Teguh, yang pada sebelumnya belum ada pondok pesantren yang memondokkan. Madrasah sebelumnya dan yayasan-yayasan yang lain juga sudah ada. Nah, di 2018 mulailah peletakan batu pertama. Pengurus para senior organisasi khususnya di Kecamatan Peringgabaya meminta izin menghadap ke Ummuna. Ya. Pada saat itu selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama Ummuna Al-Hajjah Al-Barrah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Setelah meminta izin restu beliau, pada saat itu beliau mengizinkan kita untuk membuka pondok pesantren atas restu beliau dan memberikan 3 biji batu. Itu di tahun 2018. Nah, dasar batu itulah kita jadikan tafa'ulan wa tabarukan sebagai kebarokahan dari zuriat guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh saat itu. Ya. Setelah mendapatkan izin dan batu itulah yang diikuti, dijadikan sebagai alat pertama untuk peletakan batu pertama juga di tempat niki. Dan kita tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud batu yang diberikan itu. Ya. Di situ tempat barokahnya. Ya, karena ini merupakan tradisi dari guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Namun tiang sendiri betul tidak mengerti sama sekali. Dan pada saat itu tiang masih di Mekah Al-Mukarramah, masih di Madrasah Saulatiyah. Berarti pondok pesantren ini bisa kita katakan sudah ada ketika Pelungguh masih di Mekah. Termasuk sudah ada dan sedang naik temboknya pada saat itu waktu tiang pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Luar biasa sekali sahabat-sahabat online. Biasanya membangun sebuah pondok pesantren itu
pengurusnya sudah ada dulu. Tapi di Pondok Pesantren Yasrun NW Teguh ini sebelum beliau pulang memang sudah ada tanda-tanda pondok pesantren ini akan terbangun begitu. Ya, lanjutkan Ustaz. Nah, itu yang pertama. Setelah dia sudah melakukan peletakan batu pertama di tahun 2018 dan tepatnya pada bulan Juli pada saat itu seingat Tiang. Ya. Karena Tiang masih di Mekah Al-Mukarramah. Tiang hanya bisa melihat lewat media, yaitu lewat Facebook waktu itu. Nah, kemudian Tiang bisa melihat juga lewat teman-teman yang melalui Facebook tersebut. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh warga di sini, sedang bergontong royong pada saat itu. Setelah Tiang pulang, di akhir mendekati 2018, di akhir 2018 maksudnya, baru Tiang pulang dan menyusun struktur kepengurusan. Dan Tiang selaku pimpinannya langsung dan memberikan nama. Pada saat itu belum ada namanya pondok pesantren. Luar biasa sekali. Belum ada. Ketika Tiang sudah sampai di kampung halaman dan pulang pada saat itu, maka pengurus dan tokoh-tokoh masyarakat mengatakan, udah, biar langsung nama yayasannya si Aranside. Anakku Tuan Guru, itu kata-kata pengurus dan tokoh-tokoh kita di sini, sesepuh yang ada di Desa Teguh. Nah, sehingga nama yayasannya langsung dengan nama Tiang pribadi, Yayasan Saiful Bahrudin Nasir NW Teguh. Disingkatlah menjadi Yasrun. Yas itu adalah yayasan, S-nya adalah Saiful, Ru itu adalah Bahrudinnya, N Nasir Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh. Luar biasa. Nah, pada tahun 2018 dan 2018 itu juga langsung terbit notaris dan SK Menkumhamnya. Jadi begitu di tahun 2018 ya? 2018 langsung terbit. Langsung terbit. Biasanya Bapak Tuan Guru kalau pondok pesantren ini lama sekali baru bisa keluar SK-nya, kemudian izinnya. Tapi ini kok bisa, tapi itulah karomahnya mungkin. Karomah dan kemudahan sesuai dengan namanya. Jadi mohon maaf sebelumnya saudara. Jadi Yasrun niki perlu kita ketahui bahwa al-ismu yadullu 'alal musamma. Jadi nama pondok itu sesuai dengan namanya, artinya, hikmahnya. Yasrun artinya mudah. Yasrun, maka Allah mempermudah segala bentuk kepengurusan SK dan notarisnya pada saat itu. Dan perlu juga kita ketahui tempat anehnya, pada saat kami sedang membangun 2018, kemudian mengurus SK Menkumhamnya juga 2018. 2018 juga kami menerima santri perdana di tempat niki. Pada saat sedang membangun, atapnya belum naik pada saat itu. Santrinya sudah ada. Dan pada saat itu santri yang pertama 23 orang. Pada saat itu santri pertamanya. Langsung mondok dan pertama. Luar biasa. Dan kemarin 2021 adalah merupakan angkatan perdana. Dan itu yang kita buka adalah lembaga SMK-nya. Untuk di pondok pesantren niki, kegiatan-kegiatan dan program-program apa yang diadakan di pondok pesantren ini di bawah binaan Pelungguh Tangguru? Seperti biasanya, kayak pondok-pondok pesantren yang lain, baik di pusat, khususnya di Anjani, maupun pesantren-pesantren yang lainnya. Khusus untuk kita ketahui bahwasanya pertama adalah kajian kitab kuning. Nah, itu tujuan Tiang pertama membuka lembaga yang jurusannya umum adalah SMK, jurusan peternakan unggas. Jurusan peternakan unggas. Nah, kenapa kita buka seperti itu? Itu sempat menjadi problematik. Nah, masyarakat mengatakan, kenapa buka yang umum SMK, kenapa nggak buka yang berbau agama? Nah, tujuan saya, visi misi saya supaya mengimbangi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Kalau SMK ini adalah kita bangun semata-mata untuk agribisnis, menjamin kehidupan calon generasi mendatang setelah dia tamat dari tempat ini, sehingga mereka menjadi bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak luput dari kajian-kajian kitab. Sementara di sini di dunia pondok pesantren udah baca kitab itu udah biasa, saudara. Terus, nah kemudian sholat berjamaah bisa bahasa Arab, kemudian bisa khutbah, itu sudah biasa. Tetapi adalah
dia harus bisa seimbang, yaitu dengan kejuruan agribisnis yang tadi peternakan unggas, karena di SMK itu mengelola agribisnis peternakan unggas. Nah, lalu kajian-kajian kitab kuning di sini alhamdulillah setiap pagi, setiap sore, setiap malam. Kemudian juga ada English Camp di sini, kursus bahasa Inggris. Kemudian ada juga praktik di sini. Praktik karena sesuai dengan jurusan mereka, praktik di kandang ayam Maraniki. Nah, dan juga banyak sekali keunggulan-keunggulan, termasuk di sini ada latihan pencak silat, bela diri, dan latihan ilmu hikmah di tempat. Itu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya. Nah, kemudian juga ada pramuka, dan juga di sini ada khusus latihan-latihan dari pasukan-pasukan yang ada di Polsek Pringgabaya untuk melatih mereka secara fisik dan melatih mereka secara bela diri. Nah, kebetulan hubungan emosional saya dengan kepolisian alhamdulillah sampai saat ini saudara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Luar biasa sekali. Terus untuk santri-santrinya itu berasal dari mana saja? Apa ada dari luar daerah atau di lokasi sekitar lokal begitu, Tan Guru? Terima kasih. Ini juga sering ditanyakan oleh para pemirsa ataupun saudara-saudara kita di luar daripada pondok pesantren. Asal dari para santri di sini kebanyakan dari luar daerah, yaitu juga dari luar desa. Nah, termasuk Lombok Tengah, bagian Mujur, Ganti, kemudian bagian selatan Keruak, Jerwaru, semua ada di sini. Nah, ada juga di sini dari Sumbawa. Itu mereka kenal lewat apa, dari Majelis Taklim Pelunggu atau lewat media sosial yang mereka kenal sehingga bisa mondok di sini? Mereka sebagian ada yang mengenal lewat majelis taklim, jamaah-jamaah yang kita datangin. Yang kedua ada juga melalui media Facebook, dan ada juga melalui dari suara ke suara, dari cerita ke cerita. Seperti itu mereka menerima pondok pesantren kita. Dan ada juga dari Senaru, yaitu dari Bayan di sini, dan minimal sangat minim sekali kalau dari dalam kampung, karena memang tujuan tiang adalah untuk pondok pesantren yang memondokkan. Biasaan yang dari dalam itu jarang sekali mau mondok di kampungnya sendiri. Biasanya bolak-balik maunya gitu. Sementara kita di sini adalah mengkhususkan dan memprioritaskan program pondok pesantrennya agar mereka benar-benar fokus tentang mengaji, pendalaman ilmu agama, syariah dan lain sebagainya. Mungkin untuk tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya itu berapa tenaga pendidik, tenaga pengajar, dan dari mana juga Niki yang membantu untuk proses berlangsungnya proses pendidikan kita. Pengasuh yang ada di sini itu dua jenis. Ada pengasuhnya yang formal yang mengajar di lembaga, baik di SMK, sanawiyah. Ada yang non formal, ini yang khusus untuk mengajar mereka di pondok pesantrennya. Kurang lebih kalau guru yang ada di formal, khususnya di SMK itu sekitar 24. Dan juga untuk pengasuh yang menetap di sini ada 4 orang, tetapi guru-guru sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kitab. Kayak matan jurumiyahnya beda, amsilah, fikihnya juga beda. Nanti yang ngajar tafsir, hadis juga beda di sini. Dan mereka guru-guru tersebut itu mengajar seperti yang di formal pulang pergi, di luar dari pengasuh yang tinggal di sini. Itu modelnya. Nah, sementara mereka-mereka yang ngajar di sini itu juga alhamdulillah juga ikut mengambil andil program-program mata pelajaran yang ada di formal. Ada juga sebagai pengasuh juga ikut ngajar di formal. Ada. Kemudian ada yang ngajar di formal juga ikut menjadi pengasuh. Nah, kalau guru, asal guru gitu, mereka kebanyakan berasal dari luar. Karena kita mengambil mereka itu, saudara. Jadi begini, sesuai dengan mata jurusan yang ada. Nah, kalau misalnya peternakan unggas, ada yang bidang pakan, ada yang bidang petelur, pedaging. Jadi kebanyakan guru-guru ini kita dapat dari luar. Sesuai dengan jurusannya. Sesuai dengan jurusan kalau di SMK. Itu sebabnya sekolah kejuruan kan begitu. Kejuruan ini sesuai. Misalnya kita mengambil di sini agribisnis. Itu agribisnis itu 4 guru bidang mata pelajaran yang harus wajib datang itu.
pedagingnya, petelurnya, pakannya, ada juga bidang apa namanya satu, Allah alam nanti gurunya kurang, yang jelas 4 dia. Ya, ini semua adalah dari guru-guru dari luar, saudara. Mungkin sambil kita jalan lihat-lihat situasi pondok pesantren di atas, dan guru sambil kita jalan. Ayo, Marak niki sudah ndak ada yang istimewa, cuman sekolahnya mewah, saudara, mepet sawah. Ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelunggu, Tan Guru, ini selain aktif di pondok pesantren mengajar, apa juga kegiatan-kegiatan pelunggu di kemasyarakatan, sosialnya gitu. Masya Allah, ya, tahadus bin ni'mah. Dari awal tiang pulang dari Madrasah As-Salatiyah, tiang langsung terjun ke lapangan, terjun ke masyarakatan untuk mengisi majelis-majelis taklim. Awal tiang pulang, tiang fokus kepada masyarakat tiang yang ada di Desa Teku. Mulai dengan mengisi majelis taklim di setiap musola, kita isi dia di setiap musola, dan itu secara bergulir. Ada 8 musola yang ada di Desa Teku, khususnya di kampung saya, Teku Daya. Itu kita gulirkan, saudara. Kita gulirkan minggu ini, minggu ini, minggu ini, yang ini. Jadi tetap itu bergulir, itu di samping di masjid. Nah, di luar dari jadwal yang ada di Desa Teku itu, baru tiang keluar mengisi majelis-majelis yang di luar, gitu. Karena binaan tiang hampir ya sampai saat ini ya 40 ke atas gitu, 42 untuk majelis taklim. Majelis taklim, ya. Belum lagi untuk kegiatan organisasi. Belum itu. Kalau di organisasi kegiatannya yang aktif begitu, di mana? Mungkin di seperti Barisan Hizbullah, mungkin begitu. Ya, itu yang pertama, saudara. Tiang mulai menyibukkan diri untuk dakwah. Yang pertama mengisi majelis-majelis taklim. Nah, di tahun terakhir 2022 ini, di tahun 4 tahun belakangan gitu, setelah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tiang diberikan kepercayaan yang pertama menjadi markas Barisan Hizbullah. Jadi menjadi pengurus, ketua pengurus markas Barisan Hizbullah di Kecamatan Pringgabaya. Baru di tahun kedua, yaitu 2022 kemarin, tiang baru di SK-kan, yaitu, dan juga baru dilantik menjadi ketua cabang. Jadi 2 tempat tiang menjadi ketua cabang Nahdlatul Wathon dan menjadi pengurus markas cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon Kecamatan Pringgabaya. Itu termasuk zona timur? Itu khusus untuk pertama adalah khusus untuk Kecamatan Pringgabaya. Nah, baru setelah kita rubah bentuk manajemennya Hizbullah ini karena ingin melihat gerakannya berlari dan berjalan dengan lancar. Kita ingin sekali Hizbullah ini supaya kuat dan semakin erat. Maka kita jadikan dia menjadi 4 zona. Salah satunya kita di sini di Kecamatan Pringgabaya menjadi zona timur. Zona timur. Nah, dari situlah Hizbullah ini semakin juga bertambah majelis taklim kita, saudara. Luar biasa sekali, sahabat-sahabat online ya. Begitu. Hampir setiap hari saya datang mendatangi majelis 3-4 tempat. Itu setiap hari itu. Nah, terkadang dengan berkat ada hikmah dan kebarokahan dari Barisan Hizbullah ini, yang semula orang mengenal tiang sebatas alumni Salatiyah. Tapi sekarang jamaahnya bertambah dari para alumni, mutaharrijin, pecinta, yaitu warga Nahdlatul Wathon gitu. Khususnya kita di zona timur niki. Nah, alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali sahabat-sahabat online, follower Multazam Official dan subscriber Multazam Channel. Jadi beliau tidak hanya menyibukkan diri di pondok pesantren saja, tetapi di kegiatan-kegiatan masyarakat juga memang beliau sibuk sekali, begitu kan? Ya, selain dari itu, Pak Guru, kegiatannya? Ya, selain dari itu juga tiang termasuk Dai Kamtibmas di Polres Lombok Timur. Jadi kita mengisi kajian-kajian, kemudian Jumat, safari Jumat, setiap Jumat kita keliling dari semua desa yang sudah ditentukan. Di sana kita juga mengisi dakwah. Nah, kita juga mengisi dakwah sesuai dengan jadwal yang sudah turun dari Polres Lombok Timur untuk mengisi dari kampung ke kampung. Nah, bahkan kita juga bersilaturahim lintas agama begitu. Tidak hanya lintas organisasi tapi juga lintas agama. Bahkan di pejabat-pejabat publik juga memang digunakan. Ya, alhamdulillah dan dikenal, dan itu yang melatar belakangi Yasrun ini. Alhamdulillah banyak sekali yang mengenalnya.
Yasrun, tapi terkadang mereka tidak tahu mana sih pondok pesantren Yasrun itu lokasinya kayak gimana gitu. Ya, kami juga melihat pondok pesantren Yasrun, terutama Pelungguh juga lihat dari media sosial. Dan kapan kita punya kesempatan untuk alhamdulillah sahabat-sahabat online hari ini bisa kami silaturahmi ke pondok pesantren Yasrun NW Teguh begitu kan. Alhamdulillah. Baik, Tuan Guru, kami juga sering punya rencana untuk mengundang Pelungguh. Kami punya kegiatan di desa. Kegiatan di desa namanya Gerakan Subuh Berjamaah. Kapan Pelungguh akan bisa hadir? Ya. Ini karena jangkauannya dekat, jangkauannya jauh, saudara. Jadi mohon maaf, insya Allah suatu saat pasti kami akan berupaya untuk datang ke Pelungguh, karena memang sebelumnya juga berapa kali dihubungin tiang oleh saudara kita yang ada di sana untuk bisa mengisi pengajian subuh sekaligus sholat subuh berjamaah. Tapi saat ini belum bisa karena kondisi kita di pondok pesantren juga harus mengisi setiap pagi bersama anak-anak santri kita. Kemudian juga paginya juga ada di sini kesibukan, terkadang ada tamu, ada melihat guru-guru dulu kalau pagi-pagi gitu, ngecek guru. Nah kalau kita di sana subuhnya belum tentu kita langsung balik jam 7-nya kan. Paling lah telat jam 9. Jam 9 gitu. Sementara guru di sini juga harus diperiksa, harus dikoreksi pengasuh-pengasuhnya siapa yang belum masuk, anak-anak santri yang belum belajar gitu. Semua itu tanggung jawab kita. Jadi pondok berjalan, organisasi berjalan, majelis taklim juga berjalan. Terakhir Bapak Tuan Guru, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat online, terutama untuk teman-teman kita yang di luar daerah yang sedang berjuang membangun pondok pesantren, ya melanjutkan perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang ada di luar daerah. Mungkin ada pesan-pesannya supaya lebih bersemangat untuk sahabat-sahabat kita di luar daerah. Tafadhol, Guru. Ikhwani wa akhwat, saudara-saudara tiang yang berada di luar daerah ataupun di luar negeri, bahkan dimanapun kita berada, dimanapun kita berjuang, kata kuncinya jangan lupa ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ada batasnya. Sesungguhnya di dalam perjuangan yang kita dapatkan gaji nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah gaji yang sesungguhnya kita raih di dunia dan kita raih di akhirat. Jangan pernah sering mengatakan aku, jangan juga sering mengatakan kalau bukan karena aku. Carilah jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya segala apa yang kita lakukan yang baik datangnya dari Allah itu akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Nah, saya yakin saudara-saudara kita yang ada di luar daerah, berjuanglah terus. Jangan pernah kenal lelah. Jangan pernah kenal luluh. Kenapa? Kalian berjuang di sana tahu kita bagaimana capeknya. Jangankan di luar daerah, saudara, kita aja di dalam daerah seperti ini kondisi kesibukan kita. Ingat, jangan pernah lelah karena tidur, tapi tidurlah karena lelah. Ingat, jangan pernah mencari hidup dalam perjuangan, tapi carilah perjuangan di dalam hidup. Itu konsep kita agar menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Berarti terakhir pesan dari guru besar kita, jadi berjuanglah dengan yakin, ikhlas, istiqomah. Baik, terima kasih Bapak Tuan Guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin berkembang, maju sebagaimana yang diinginkan oleh guru besar kita, bahwa pondok pesantren Nahdlatul Ulama itu berkembang di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, di seluruh dunia. Amin. Baik, sahabat-sahabat online dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kami bisa silaturahmi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita semua bisa menjadikannya sebagai pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.